Halo teman rumah, balik lagi di Rumah Coffee Podcast. Kali ini kita podcastnya spesial banget, spesial Hari Kartini bersama CEO JHL Group dan juga founder dari Bumi Botanicals. Oke, kita langsung sapa aja. Halo, selamat sore Bu Feni. Halo, selamat sore. Wah, anggun sekali ya Bu. Saya menjadi agak sedikit grogi bersama Ibu ya. Oke, jadi Bu, saya undang Ibu nih spesial Hari Iya, Kartini. thank you loh udah diundang. Terima kasih banyak sudah Aduh. menyempatkan diri dan datang Bu. Saya pengen belajar banyak nih, apalagi seputar leadership in a woman gitu, as a woman. Boleh dong Bu kenalin dulu Ibu nih siapa, profesinya sebagai apa, lalu hari-harinya seperti apa kegiatannya. Ya, thank you Anis udah diundang ke Rumah Coffee. Sama-sama Keren Ibu. sekali ya. Akhirnya saya bisa duduk ya di kursi ini ya, di tahta ini. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Hermawan. Saat ini saya menjabat di JHL Group sebagai CEO dan juga memang this is my baby, Bumi Botanicals. Ya, dan apa tadi kesibukan sehari-hari? Betul, kegiatannya Bu. Kegiatan sehari-hari ya, because I'm a working mom. Ya memang jadinya ya kalau weekdays ya memang rutinitas pasti dari pagi sampai biasanya kadang-kadang juga sampai malam memang di kantor. Oke. Tapi memang selalu saya usahakan kalau misalnya pagi dan malam itu saya selalu usahakan untuk ketemu anak-anak, makan bareng, breakfast bareng, gak lupa juga harus olahraga juga ya. Terus dan kalau malam diusahakan untuk bisa dinner sama anak-anak, karena menurut kita tuh makan malam atau meja makan itu tuh our ritual atau our sanctuary juga, karena di situ kita bisa sambil ngobrol-ngobrol sama anak-anak untuk catch up lah untuk harinya mereka. Ih, keren banget. Tadi kan Ibu mention sebagai ibu rumah tangga, juga as a working mom and a leader. Do you ever see yourself as a different person of you gitu? Kayak pernah menjadi versi yang berbeda gak sih antara ibu rumah tangga dan sebagai pemimpin Bu? Waduh, kalau versi yang berbeda sih kayaknya enggak ya. Karena ya Feni gitu. Oke. Dimanapun juga ya saya beginilah gitu. Cuman mungkin I have to put on different hats pada saat saya di rumah maupun saya di kantor, atau pada saat saya memang bertemu teman-teman saya. Tapi apapun yang saya coba, apapun yang saya pelajari di rumah, karena percayalah, ngurus anak itu satu hal yang ngebentuk karakter kita. Definitely. Wow, pelajaran. Jadi, iya, karena level anak kan beda-beda nih ya. Semakin bertumbuhnya anak, so we have to learn different skill juga bagaimana untuk menghandle mereka. Dan dikit banyaknya itu pun juga membentuk karakter saya. I see. Dan dikit banyaknya juga apa yang saya pelajari di rumah itu saya juga bawa ke kantor. Gitu. Kesabarannya, melatih kesabaran ya. Dan bagaimana untuk bisa menghandle different situation karena kebetulan anak-anak saya juga cukup berwarna, dari umur ada yang paling besar 19 sampai sekarang yang paling kecil itu almost 12. Jadi dengan different karakter dan different level of their understanding, pasti harus menghandle-nya berbeda. So itu pasti ngebantu juga untuk baik di pekerjaan maupun di keseharian saya di luar rumah. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang saya pelajari di luar, karena saya bertemu dengan banyak orang, saya bisa mendengar atau bisa mempelajari solusi dari orang-orang di sekitaran saya. Itu juga yang saya bawa, pelajaran itu yang saya bawa juga ke rumah. Untuk saya bisa share juga ke anak-anak what I learned today, and apa yang mereka bisa pelajari dari people's mistake or my own mistake. So vice versa, itu yang memang saya coba untuk juggling antara di rumah
sama di pekerjaan. I see. Jadi sebenarnya ibu itu tetap satu ibu Feni yang sama, tapi Harusnya ya. Iya, harusnya sih ya. oke, jadi bukan versi dua ibu Feni yang berbeda, tapi satu cuma bagaimana sharing knowledge satu ke Iya. yang lain gitu ya. Mungkin kalau di rumah lebih galak kali. Wih, ibu galak Bu. Ya harus, karena ya itu ngurus anak ya. Jadi Oh, bukan oke. galak, tapi mungkin harus lebih firm gitu loh sama anak. Tegas Gitu. kali ya. Tegas, harus tegas gitu. Oke, kalau di kantor ibu banyak yang bilang galak nggak? Kayaknya harus tanya yang lain deh, jangan tanya saya. Oke, tapi saya pernah dengar ibu baik sekali, sepertinya katanya Aduh. lembut begitu, nggak pernah Nggak tahu. marah. Kalau marah, coba. Oke, seru banget nih. Tapi di kantor ya Bu, kalau bicara di kantor, kan sekarang tuh perempuan sudah dianggap memiliki kesempatan yang sama, termasuk dalam memimpin ya Bu. Seperti Iya. Ibu memimpin perusahaan. Itu tuh menurut Ibu sudah realita karena memang women have the skills dan punya kapabilitas untuk memimpin, atau hanya narasi supaya perempuan itu sudah setara kok dengan laki-laki, hanya narasi saja gitu. Oke, kalau misalnya saya bilang saya menyamaratakan semua kondisi, saya bilang, oh iya wanita udah setara. Ya. Kayaknya ya I cannot judge or I'm not the right person untuk ngomong seperti itu. Oke. Karena ya kita juga tahu banget di luaran sana banyak sekali, masih banyak sekali ketidakadilan yang memang saya pun juga tahu banyak cerita-cerita tentang wanita yang terzolimi lah, atau mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Betul. Banyak sekali cerita, dan bukan cuma di Indonesia. Tapi yang memang mungkin saya bisa bawa di sini di JHL Group. Mungkin karena saya memang di JHL Group, saya sebagai pimpinan di JHL Group. So what I can see, I want to make sure bahwa kesempatan yang sama itu bisa diterima dan bisa dimiliki oleh semua orang. Karena salah satu dari core-nya dari JHL Group itu kan Pancakrida. Wah, ini harus dihafalkan nih rekan-rekan. Jadi pandangan hidup kami semua di JHL Dan Group. itu benar-benar saya praktekin di kehidupan saya sehari-hari gitu. Karena ya memang nomor satu Pancakrida itu kan kesempatan. Ya. So kesempatan itu yang bisa kita berikan ke orang lain, atau yang pertama dulu deh kita mendapatkan kesempatan. So di JHL Group kita pastikan bahwa kesempatan itu terbuka untuk semua gender, dan itu kita kembalikan lagi ke individual masing-masing. Apakah individual itu kerja keras, kerja pintar, kerja tuntas, dan punya loyalitas. Dan bagaimana dia terus menggali diri untuk bisa mempunyai potensi yang lebih besar lagi. Dan ya I believe kesempatan itu harusnya terbuka untuk semua orang, dan bagaimana kita menggunakan kesempatan itu. Gitu. Oh, jadi kalau di JHL Group sih sudah Ibu menerapkan bahwasanya semua orang punya kesempatan yang sama, including woman gitu ya. Iya. Kalau mau jadi top leader juga possible banget. Karena beberapa pimpinan kita di JHL Group banyak perempuannya ya Bu ya. Bahkan ada yang anak engineering. Oh, yang basicnya. biasanya stereotipnya katanya cowok. Ada kok yang engineeringnya cewek. Di sini Bu? Di JHL Group. Wih. Iya. Security juga ada beberapa. Ya security cewek. Kayak ibu-ibu juga ada. Gitu. Kalau security aku pernah lihat Bu di hotel kan ya. Yes. Kalau tidak salah. Kalau engineer lumayan susah tuh Bu. Nah itu dia. Ada perempuan engineer. Dan saya sampai ke GM mau apapun juga ya, VP juga ada. So nggak pandang bulu lah ya. Betul. Nah sebagai pimpinan juga Ibu kan tadi membuka kesempatan nih. Bagaimana Ibu come up with the decision in every situation gitu di company Ibu? Come up with decision. Ya, sebagai pemimpin kan harus membuat keputusan-keputusan gitu Bu. Oke, sebenarnya decision itu karena satu ya. Oke, memang ada dari pengalaman kita atau pembelajaran kita. Tapi kita pada saat kita membuat decision, nggak mungkin saya bilang, oh ada rumusnya A tambah B sama dengan C.
nggak mungkin. Oke. Karena memang kita harus lihat dari situasi, kondisi yang ada, dan apa yang kita mau achieve, kedepannya seperti apa. Dan ini semua informasi-informasi ini yang akan dikemas dan akan mendapatkan decision yang baik dan tepat harusnya pada saat kita memiliki teamwork yang tepat. Oke. Iya, karena it's not a one man show pada saat kita berbisnis juga. Kita harus berani untuk throw the problem to the table dan ya kita coba work together as a team dan mencari solusi yang tepat. Ya. Dan pada saat kita melihat ada opsi-opsi yang ada di depan mata kita, barulah kita bisa membuat decision yang tepat. Gitu. Oh, oke. Itu berarti sebuah proses yang panjang ya, Bu? Bukan Harusnya ya, walaupun kita nggak bisa juga setiap kali kita membuat decision harus panjang kali lebar pemikirannya. Paham. Nah, berarti Iya. dari situ aku boleh tanya pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa sih karakter dan skill yang harus dimiliki seorang leader gitu, Bu? Oke. Dari pengalaman Ibu. Oke, banyak hal ya kayaknya ya, because it's a learning process kata saya sebagai seorang leader. Mungkin kalau misalnya saya bisa ambil kesimpulan dari jawaban semuanya, kayak kita harus buka-bukaan. Wow. Ngeri ya, Bu. Buka-bukaan. Harus buka hati, buka mata, buka pikiran kayaknya. Karena pada saat kita buka mata, kita nggak selalu merasa like I'm the smartest one. Saya yang paling hebat, saya yang paling jago. Wah. Tapi benar-benar kita buka mata sekitaran, apa lagi yang harus kita pelajarin di sini? Apalagi yang bisa kita gali dan mencari dan melihat kesempatan yang ada. Oke. Gitu. Dan nomor 2, buka pikiran. Pada saat kita membuka pikiran kita mencari strategi. Jadi seorang leader harus bisa melihat strategi, melihat visi ke depan, langkahnya tuh seperti apa sih, apa yang memang kita mau aim, dan langkah-langkah yang harus kita jalanin tuh seperti apa. Oke. Gitu. Jadi harus belajar terus, harus bisa mencari strategi yang kadang bisa out of the box, atau memang ya banyak lah ya, banyak strategi-strategi yang harus kita buat. Dan nomor 3, buka hati. Again, yang saya bilang tadi, we are not a superman. Nggak ada yang namanya a leader yang superhero sendirian, one man show, itu nggak ada. Pada saat kita buka hati, berarti kita juga mengizinkan orang-orang lain di sekitar kita, tim kita, untuk bisa berkolaborasi bareng. Oke. Gitu. Dan juga kita buka hati untuk bisa membentuk tim-tim yang ada. Berarti kan kita menerima mereka nih. Betul. Dengan hati juga nih gitu. Betul. So dengan kayak gitu kita bisa menjadikan orang-orang lain sebagai leader-leader ke depannya. So seorang leader harus bisa menghasilkan leader yang baru. Wih, itu baru leader. Keren. Gitu. Poin semuanya berarti kata Ibu tadi terus mencari, stay curious. Yes. Berarti Ibu juga selama ini masih terus belajar, mencari. It's a non-stop proses ya. Yeah. Lifetime learner ya, Bu. Yes, Wis. harus. Nah, aku jadi penasaran nih, Bu. Sebenarnya kalau Ibu lebih suka, misalnya Ibu membutuhkan suatu strategi bisnis gitu, itu Ibu lebih suka si strategi ini come up dari your team, atau no, I have the concept, so follow me gitu? Both way ya. Oke. Atau mungkin juga kadang-kadang bukan dari tim kita. Kadang juga bisa dari orang lain juga gitu, pada saat like we're discussing about something else dan tiba-tiba come up juga, dan ya itu yang akan menjadi strategi kedepannya yang saya akan bawa ke tim saya untuk kita ya gali dan olah bersama. Oke. Gitu. Both way ya berarti. Oke. Iya.
Karena kan sometimes seperti misalnya di Rumah Kopi, Mm-mm. CEO kami itu wah sangat suka timnya. Ayo dong keluarin gitu. Harus Ya, suka memang. dengan ide-ide anak-anaknya begitu Bu. Karena itu dia, bukannya one man show. Betul. Semakin banyak ide, segila apapun ide, lebih baik kita keluarin ide gila daripada nggak ada ide. Nah, Gitu. CEO JHL Group. Quote-nya begitu, ide gila ya gitu. Wah, keren Iya. banget. Nah, terus Ibu ini kan founder dari Bohemi Botanicals juga ya, Bu. Iya, Mungkin kebetulan. bagi masyarakat awam belum banyak yang tahu juga, tapi believe me the best product untuk Aduh, thank you. skincare. Karena wanginya jarang ditemui, Bu. Iya. Natural and then mewah begitu ya. Waduh, mewah. Mewah. Boleh diceritain nggak Bu, kenapa Ibu bikin produk ini? Aduh, bikin produk ini tuh sebenarnya awalnya karena gimana ya? Cintaan sama Indonesia kali ya. Karena hasil bumi Indonesia tuh kan banyak banget ya. Wah, sama seperti Rumah Kopi dong Bu, visionnya ya. Makanya nih Berjodoh sekali. ya. Iya, karena mungkin juga dimulai awal muasalnya tuh dimulai dari saya tuh suka masak. Oh. Gitu. Saya suka masak, masakan Indonesia, demennya makanan Indo. Jadinya suka masaknya juga masakan Indonesia. So, dari situ saya belajar rempah-rempah Indonesia. Iya. Oke. Iya gitu. So, yang satunya ini kan memang natural product. Ya. Bohemi itu natural product. Kita punya sabun, sampo, memang fokusnya tuh lebih ke sabun, sampo dan lotion. Ada juga body butter, ada scrubs. So yang biasanya itu beredar tuh lebih gampang cari memang bahan yang memiliki bahan-bahan sintetis, Chemical ya Bu. chemical. So what we try to keep our promise di Bohemi Botanicals, kita menggunakan natural product. Karena kita percaya bahwa ya kulit kita tuh sebenarnya memang butuh dari bahan-bahan natural aja itu memiliki fungsi yang sangat banyak sekali untuk tubuh kita. Baik yang dimakan maupun yang di-applied. Dari top to toe loh sebenarnya. Banyak sekali oil-oil yang ada, yang Indonesia juga banyak produksi, itu cocok, bagus untuk kulit kita. Baik dari rambut juga ya. Dan ya itu yang saya pikir, wah kayaknya seru ya kalau misalnya natural product, tapi kita juga combine karena wangi-wangian rempah Indonesia itu kan benar-benar very rich. Betul. Dan sebenarnya pada saat kita combine juga wangi-wangian itu bisa menciptakan wangi-wangian yang sangat spesifik aromanya. Gitu. So makanya wanginya pun juga sedikit artisan kalau kita bisa. Bahasanya artisan. Iya, kalau kita bisa describe sedikit wanginya, ya karena memang kita mau coba angkatnya tuh wangi-wangian Indonesia. Gitu. Saya coba yang scrub Bu, yang ada butir-butir kopinya ya kalau nggak salah. Itu 2 hari nggak hilang Bu wanginya. Aduh. Saya pakai udah mandi 2 kali pakai sabun biasa ya Bu, tapi wanginya tetap kecium Bu. Ini bener guys, ini bener. Nah, selain menyediakan produk juga, Ibu ada gerakan sosialnya nih, namanya Wanita Bisa. Nah, cocok banget sama Kartini nih Bu. Apa itu Bu? Aduh, Kartini luar biasa. Sebenarnya itu berawal dari mimpi kecil sih ya. Karena Bohemi sendiri kan namanya diambil dari bumi, ya bumi sendiri dan umi. Iya, so memang ini produk diciptakan oleh wanita dan memang dari ibu bumi, dari tanah kita memang. I see. Iya, dan harusnya juga bisa kita berikan manfaatnya juga untuk ke wanita Indonesia. So kita berharapnya sih ya kita bisa menjadi sebuah wadah untuk para wanita yang bisa men-encourage each other, karena kita juga pernah ada buat sebuah event di Serpong, kita kumpulin para UMKM wanita.
pada saat itu. Kita kumpulin para UMKM wanita dan kita juga ada kelas, kelas-kelasnya juga diisi oleh para wanita-wanita yang memang sukses di posisinya atau profesinya masing-masing. Untuk kita sharing lah cerita-cerita. So itu yang kita coba lakukan, dan sehari-harinya kita juga coba grassroots juga, kita ada kayak kelas atau kayak seminar, kita juga ada kelas-kelasnya juga kan ya. Kita ada kelas buat butter, ada butter, body butter, ada sabun juga, ada parfum. Kita juga pernah kayak kita memberikan sebuah kelas dan produk juga material ke shelter wanita, kebetulan di Bali, untuk mereka bisa menciptakan sebuah produk yang harusnya mereka bisa jual kembali dan jadinya program itu berkelanjutan gitu. Yang UMKM itu backgroundnya dari mana aja Bu? UMKM yang kemarin kita kumpulin sih memang dari mana aja. Jadi kita coba kumpulin di satu tempat supaya mereka bisa memperkenalkan produknya mereka dan bisa jualan juga. Oh jadi gitu. Bukan cuma body care aja ya yang diundang? Bukan cuma Bohemia aja. Oh keren dari banget. Ya barang-barang kreatif ada, makanan ada, apalagi baju juga ada. Iya, sometimes we need the program wadah yang seperti itu sih Bu, untuk networking. Harapannya sih ya anytime soon juga kita mau buat lagi gebrakan-gebrakan seperti ini sih. Keren banget. Tapi aku penasaran nih Bu, tadi kan Ibu mention ini natural product gitu ya. Do you believe in natural beauty? Atau sebenarnya nggak, beauty tuh you need to maintain, you need to diusahakan gitu, baik dengan produk atau ritual-ritual, mandi yang bersih, cantik, wangi, atau no, you beautiful as you are, natural gitu. What do you think Bu? Apa inner beauty gitu apa ya? Inner beauty gitu, it's enough gitu kan? Waduh, I believe number one harus inner beauty pastinya. Karena apa yang dari dalam itulah yang terpancar di luar. Tapi kalau di luarnya nggak dijaga, so how you take care of yourself, how you carry yourself. Pada saat kita take care diri kita, dengan olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup, good lifestyle, dan kita bisa menggali diri lagi dengan mencari tahu, belajar banyak hal, then we gain confident, ya kan? Yes. Dan confident itu akhirnya terpancar di luar. Dan tapi kalau misalnya kita sendiri tidak take care of ourselves, kita nggak mungkin, itu one package menurut saya. Kayak kalau nggak kayak inner beauty tapi you cannot carry yourself well, kan nggak outputnya tuh nggak dapet jadinya. Betul. Nggak perlu yang wow bombardir kayak gimana ya menurut saya. It's not about the package, tapi ya bagaimana kita membawa diri aja sih, dengan kita mandi yang tadi kamu bilang. Sebenarnya Bohemia sendiri pun juga yang kita mau bawa itu sebenarnya how to take care of ourselves-nya itu dengan ritual. Ritual itu ya itu mandi, kita juga ada journaling harusnya juga. So dari apa yang kita pelajarin kita catat supaya kita juga nggak lupa. Itu. I see. Ya kan ya. So banyak hal untuk kita men-take care ourselves, bukan hanya kayak apa ya secara material, tapi when you carry yourself well, people will see. Ya kan, and people will see you differently pastinya. Orang akan melihat kita dan bagaimana kita bisa minta orang respect kita kalau kita sendiri nggak respect diri kita sendiri. Betul banget sih. So ciwi-ciwi, jadi sebenarnya ciwi-ciwi masalahnya bukan di kayak udahlah nggak usah make upan, udah cantik, bukan seperti itu ya Bu. Tapi bagaimana kita membawa diri gitu. Too much juga kan akhirnya gimana gitu ya. Harus bisa membawa diri di situasi yang memang situasi apa, kita harus bawa dirinya seperti apa. Itu aja sih. Representable. Wes cakep. Underline. Bold. Oke. Wah seru banget. Ibu percaya gak kalau misalnya Ibu cantik dari lahir gitu misalnya. Jadi gombalin suami ibu nih. Gitu. Sayang kamu cantik dari lahir misalnya. Atau ibu akan bilang enggak kok, I have take care of myself. How can you play with the word gitu? Aduh gimana ya, karena saya tahu waktu saya kecil tuh saya kayak ugly duckling loh beneran. Ugly duckling tuh apa ya Bu? Masih mencerna. Karena
Oke, kakak saya tuh sama adik-adik saya tuh cantik-cantik dan ganteng gitu. Oke. Ya saya memang yang sipit sendiri. Terusnya karena suka main sepeda tiap hari dari siang gitu ya. Pokoknya dekil banget deh. Masa sih Bu? Beneran. Dekil dekilnya Ibu kayak mana dulu? Aduh, beneran. Tomboy abis. Oke. Nggak suka pakai rok. Kalau pakai rok yang ada tile-tilenya saya gunting karena nggak betah. Oke. Terusnya menornya bukan karena dandan, karena biang keringet tapi di hidung. Kayak titik-titik gitu ya Bu ya? Merah. Dia kalau kena matahari merah. Tahu banget lagi. Kayaknya saya deh Bu sekarang ugly duckling. Mana? Seru-seru. Jadi ya bener-bener kalau misalnya mau ngomong ya gitu deh. Oke. Anak jalanan banget. Tapi karena you take care of yourself tadi ya Bu ya. Iya kan proses ya. Betul. Memang waktu kecil kita taunya kan main. Anak gang gitu. Zamannya dulu tuh anak gang. Jadi ya memang demennya main. Gak pusing sama penampilan atau ya apapun juga itulah. Yeah. Kayaknya sih kalau saya akan bilang kalau misalnya setiap hari itu pasti ada kesempatan untuk kita ya membangun diri kita, menguatkan hati kita aja itu kesempatan. Dan untuk kita bisa membangun diri itu kita harus menguatkan hati dulu kan ya. Gitu. So ya apapun juga itu, apapun juga keadaannya, jangan, kalau saya tuh punya moto keep standing tall. Gitu. Keep standing tall. Keep standing tall. Jadi bukan berarti kayak kuat-kuatin, dikuat-kuatin, bukan. Tapi kalaupun jatuh juga ya udah bangun lagi, nggak apa-apa. It's okay kalau ada luka. Mungkin karena dulu suka main sepeda gitu ya, jadinya banyak luka sana sini gitu. Tapi it's okay. Iya, it's just scar. Tapi scar itu yang akhirnya tahu scar hidup itu yang akan menguatkan diri kita. So thank you to Ibu Kartini. Kita para wanita Indonesia saat ini memiliki kesempatan untuk bisa berkarya juga. Betul. Pastinya. Ya tinggal bagaimana kita mengambil kesempatan itu dan mempergunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk orang-orang sekitar kita, dan ya untuk bisa menjadi sesuatu hal yang you cannot even imagine yourself. Challenge yourself untuk bisa I can be much better than today. Keren banget guys. Quote of the day. Word of the day. Ibu coffee person banget gak Bu? Yes, I'm a coffee person. Saya gak bisa survive tanpa kopi. Karena biasanya pagi saya bisa gak sarapan, tapi saya harus minum kopi. Iya, karena kalau gak melek gimana. Terus siang pas lagi meeting, aduh udah ngantuk-ngantuk, minum kopi segar lagi, bisa cucut lagi. Lanjut ngomel-ngomel. Oke. Ibu tahu nggak Presiden Prabowo itu pernah ngomong kalau saya ngopi tuh langsung jadi pinter gitu. Itu kan di quote tuh sama orang-orang. Ibu ada nggak quote tentang kopi Bu? Nanti kita klip. Aduh apa ya? Untuk promosi konten kita. Hati-hati kalau saya habis minum kopi, mata saya melek, kelihatan itu semua. Yang terselubung itu jadi kelihatan. Hati-hati guys, kalau ada Bu Feni habis ngopi dari rumah kopi, kelihatan gitu. Yang nggak kerja, suruh kerja gitu ya Bu. Langsung nggak matanya gitu kan. Keren. Wih seru banget hari ini. Sebenarnya saya nggak mau udahan Bu, tapi gimana ya nanti beliau ini. Abang ini marah-marah sama saya kelamaan. Iya betul. Ya. Oke guys, itu podcast spesial Kartini hari ini. Next time kita lanjut lagi dan see you in the next video. Terima kasih Bu. Bye. Thank you.